Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baiklah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan. Ya, bilangan. Apa sih itu bilangan? Bermacam-macam nanti kita akan pelajari. Ada 3 poin. Yang satu, lambang bilangan. Yang kedua, garis bilangan. Yang ketiga, macam-macam bilangan. Baiklah, kita akan yang pertama, lambang bilangan. Lambang bilangan. Ada yang tahu apa sih itu lambang bilangan? Baiklah, saya akan jelaskan lambang bilangan itu apa. Lambang bilangan yaitu yang menunjukkan kuantitas hasil dari pengukuran atau angka. Contohnya itu seperti 132, 136, 406 dan lain-lain. Akan contoh soalnya begini ya. Contoh soal. Tentukanlah lambang bilangan di bawah ini. Lambang bilangan di bawah ini. Yang pertama, yang kedua 31 dan yang ketiga 25. Baiklah, cara menentukan lambang bilangan. Ini 23, jadi kita tulis dengan angka 23. Terus ini 31, jadi 31. Terus yang ini 25, ditulis angkanya 25. Oke, mengerti? Baiklah. Ada juga namanya nama bilangan. Nama bilangan itu sebaliknya dari ini. Baiklah, saya menghapus dulu. Ini nama bilangan. Nama, di sini kita ubah bukan lambang bilangan lagi. Di sini nama bilangan. Yang pertama 19, yang kedua 20, yang ketiga 21. Apa nama bilangannya? 19. Jadi kita tulis di sini 19. 19. Ini 20. 20. Terus yang ini 21. 21. Oke, ini yang namanya lambang-lambang bilangan. Sudah mengerti semua? Baiknya, kita melangkah kedua, yang itu yaitu garis bilangan. Apa sih itu garis bilangan ya? Baiklah, kita hapus dulu ini, baru saya menjelaskan garis bilangan. Baiklah, yang kedua, garis bilangan. Garis bilangan. Baiklah, apa sih itu garis bilangan?
Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambang suatu bilangan real atau nyata, dan setiap bilangan real merujuk pada suatu tertentu. Saya kasih contoh gambar ya. Garis bilangan itu kita pertama bikin garis dulu. Garis di sini titik tengah 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus di sini sebelah kiri kita kasih yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Nah, contoh soalnya, saya akan membuat contoh soal. Contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Dan pengurangan. Contohnya yang nomor 1. 4 ditambah 7. Yang nomor 2, contohnya itu min 5 dikurang 8. Baiklah, kita akan menjawab nomor 1. Nomor 1 ya. Nah, kayaknya kita harus sebelah ini. Nomor 1 di sini. Nomor 1. Soalnya 4 ditambah 7. Kita buat garis bilangannya dulu. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Baiklah. Pertama ini 4. Jadi kita hitung dari angka 0 sampai ke nomor 4. 1, 2, 3, 4 jadi di sini. Kena titik 4. Jadi kita garis begini. Nah, terus tulis di sini angka 4. Terus ditambah 7. Jadi kita menghitung ke arah sini 7. Bisa contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi di sini kena angka 11. Kita garis lagi, garis ini. Nah, di sini 7. Nah, di sini kita tulis 7, terus di sini titik yang udah kena 11. Jadi jawabannya itu 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Karena dengan penjumlahan kita menggunakan garis ini, garis bilangan, di mana titik tersebut tercapai, itulah hasilnya. Nah, baiklah, yang nomor 2 tentang pengurangan. 5 dikurang 8. Kita bikin lagi garis bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Baik. Terus kita di sini ambil angka 5 dulu. 5 positif. Nah, 5. Angka 5 mana sih? Yang ini ya, angka 5. Ini angka 5. Jadi kita ambil garis, garis 5. Di sini 5. Terus di sini kan pengurangan 8. Jadi kita mundur ke sini. Mundur ke sini. Kita kurangi 8. Kita hitung dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kena minus 3. Jadi titik keduanya minus 3 ya. Oke, kita garis lagi gini. Kita garis lagi min 3 tadi sampai sini. Nah, ini tadi minus 8. Tadi min 8 ya.
Jadi titik yang dia kena itu berapa? Min 3. Min 3. Jadi hasilnya 5 dikurang 8 adalah minus 3. Oke, sudah paham? Ini. Contohnya saja begini, kan sudah 8. Kita cari ulang ke 5. Kita tulis dulu 5. Terus kita kurangi. Jadi kita ke sini. Kalau kurangi, kita ke kanan. Kita kurangi di sini. Hitung dari angka 4 sampai mencapai 8. Di situ titik yang dicapai. Selesai yang titik yang dicapai, itulah hasilnya. Sebaliknya juga, kalau di sini minus 8, minus 5, baru di sini tambah. Minus 5. Jadi kita cari dulu minus 5. Jadi kita ke sini dulu. Minus 5. Baru tambah 8, jadi kita menuju ke sini. Jadi kita menuju ke sini. Jadi kita menuju ke sini karena dia ini positif. Itu seperti yang saya bilang, kalau ini minus, jadi kita cari dulu 5 minus ke sini, baru kita ke kiri, tambah 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenanya positif 3. Jadi jawabannya positif 3 di sini. Oke, paham? Baiklah. Yang kedua sudah selesai. Kita akan melangkah materi yang ketiga, yaitu macam-macam bilangan. Yang ketiga, macam-macam bilangan. Ada berapa sih macam-macam bilangan? Ada yang tahu? Baik, di sini saya akan membawakan macam-macam bilangan itu ada berapa? Apa sih macam-macam bilangan itu? Baik, macam-macam bilangan itu ada 6. Yang pertama, bilangan asli. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut matematikawan nasional dimulai dari angka. Yang pertama ya, menurut matematikawan nasional, menurut matematikawan nasional dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua, menurut logikawan dan ilmuwan komputer dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke? Terus yang kedua. Yang kedua ada namanya bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri, tapi tidak bisa dibagi 2 gitu. Bisa dibagi, cuman hanya dibagi dengan dirinya sendiri atau tidak bisa dibagi 2. Contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan lain-lain yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Terus yang ketiga ada namanya bilangan cacat.
Bilangan caca. Apa sih itu bilangan caca? Yaitu bilangan bulat positif yang digabung dengan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus yang kelima ada namanya yang keempat ya. Yang keempat ada namanya bilangan bulat. Yang keempat bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat di sini ada positif, ada negatif. Kalau positif ya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan kalau negatif -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Bilangan bulat pula ada yang namanya genap, ada yang namanya ganjil. Yang genap itu ini ya. Genap itu bisa dibagi 2 seperti 2, 4, 8, 10. Nah, ini bilangan bulat. Kalau bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2, contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Baiklah, bilangan yang kelima. Yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional. Apa sih itu bilangan rasional? Yaitu bilangan yang di dalamnya sudah dicangkup semua bilangan, seperti ada bilangan asli, ada bilangan prima, bilangan caca, bilangan bulat. Ya, semua mencangkup semua bilangan. Nah, bilangan rasional dinyatakan sebagai ya, bilangan rasional dinyatakan sebagai pi dan ki. Sebagai pi dan ki, di mana pi dan ki bilangan bulat, dan ki tidak sama dengan 0. Pi itu tidak sama dengan 0. Ini jika dituliskan contohnya ya, ada soal dituliskan itu kalau bilangan rasional itu seperti apa ya? Hapus. Sini kita hapus ini. Contohnya begini. Ada sebuah soal yang menuliskan seperti angka 0,5. Nah, kalau bilangan rasional kita hanya menulis 1/2. Nah, kalau contohnya lagi seperti ada 0,6. Jadi ditulisnya di sini cuma 2/3. Terus 1,25. Yang ditulisnya cuma 3/4. Itu namanya bilangan rasional. Yang terakhir ada namanya bilangan irasional. Kita hapus.
dulu. Ini yang terakhir. Sebelum kita melangkah ke bilangan terakhir bilangan rasional memiliki batasan mulai dari dari selangganya. Batasannya itu sering kita tandai cuman gini, atau gini, ini saja ya, ini. Nah, ini batasan bilangan rasional. Baik, bilangan irasional ya, bilangan ke-6. Bilangan irasional. Baik, bilangan irasional adalah bilangan real di dalam dunia matematika. Bilangan ini tidak dapat dibagi lagi, dan apabila dibagi hasilnya tidak akan berhenti. Contohnya begini ya. Contohnya ada soal. Contohnya akar 2 itu berapa? Ini akar 2 itu berapa? Itu hasilnya 1,4 2 3 5 6 dan seterusnya. Banyak, panjang betul. Itu namanya hasil irasional, tidak bisa dibagi lagi. Atau ada pembagian, ini berapa hasilnya, seperti 3,145738, masih banyak, panjang. Nah, itu namanya bilangan irasional. Tidak akan habisnya apabila dibagi, dan tidak dapat lagi dibagi lagi. Biasanya kalau ada soal begini, kita akan membulatkan. Itu nanti bulat. Jadi kita bulatkan 3, 1, 4, 5 atau 1, 4, 6 kah? Atau biasanya kita itu kalau dalam matematika itu tuh sering kita cuman ambil 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma gitu. Baiklah, mungkin hanya ini paparan tentang bilangan yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.